G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah fisik motorik tentang mendalami pengembangan motorik kasar pada anak usia dini. Next. Anggota kelompok kami yang pertama Bu Stiarini, Bu Hanifatus Safira, Bu Siti Zulaiha, Bu Siti Aisyah, saya sendiri, Hesti Suwardini, dan Bu Dewi Rahayu Putri. Latar belakang. Motorik kasar merupakan kemampuan gerak yang melibatkan otot-otot besar pada tubuh anak. Perkembangan motorik kasar penting untuk kesehatan, kemandirian, dan kepercayaan diri anak. Melalui aktivitas gerak dan permainan kreatif, anak dapat mengembangkan keseimbangan, koordinasi, kekuatan, dan keterampilan anak. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pengembangan motorik kasar pada anak usia dini? Apa saja jenis kemampuan dalam motorik kasar? Bagaimana cara mengembangkan motorik kasar melalui kegiatan gerak dan kreativitas? Tujuan: menjelaskan konsep pengembangan motorik kasar pada anak usia dini, mengetahui jenis-jenis kemampuan dalam motorik kasar, dan memahami pentingnya kegiatan gerak dan kreativitas dalam perkembangan anak. Next. Bisa dilanjut, Bunda yang lain? Monggo Bu, dilanjut. Coba saya lanjutkan, G. Jenis keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan menjaga posisi tubuh agar tetap stabil. Contohnya, berjalan di atas papan titian, berdiri dengan satu kaki. Teori Vallejo tahun 2006 menyebutkan keseimbangan sebagai bagian penting dari perkembangan gerak dasar. Selanjutnya, jenis koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan menggabungkan beberapa gerakan tubuh secara bersamaan. Contohnya menangkap bola, menendang bola, sambil berlari. Teori Arnold Gesell menyatakan koordinasi berkembang seiring kematangan syaraf dan otot anak. Monggo selanjutnya. Oke, saya lanjut Bu ya. Jenis kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan aktivitas fisik. Contoh, memanjat, mendorong benda, menarik benda. Menurut teori David L. Legue menjelaskan, kekuatan otot penting dalam aktivitas gerak anak. Gelue menjelaskan bahwa kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga saat melakukan gerakan. Pada saat anak usia dini, kekuatan otot berkembang secara bertahap seiring dengan pertumbuhan tubuh, kematangan sistem saraf, dan latihan melalui aktivitas fisik. Kekuatan otot sangat berperan dalam berbagai aktivitas gerak anak seperti dengan berlari akan menumbuhkan kekuatan otot kaki. Dengan melompat akan memerlukan kekuatan kaki dan keseimbangan. Dengan memanjat membutuhkan kekuatan tangan dan kaki. Dengan aktivitas tersebut,
otot akan menjadi lebih kuat, koordinasi gerak lebih baik, dan anak lebih aktif dalam bergerak. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu memberikan kesempatan bermain yang cukup agar perkembangan kekuatan otot anak dapat berkembang secara optimal. Next. Jenis kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah gerakan dan dengan cepat dan tepat. Contoh, berlari, jejak, bermain kejar-kejaran. Menurut Gallagher, kelincahan berkembang melalui latihan gerak, permainan aktif, dan pengalaman motorik. Pada anak usia dini, kelincahan dapat dilatih melalui permainan lari zigzag, lompat rintangan, kejar-kejaran, atau permainan mengikuti aba-aba. Next, Bunda lanjut. Bunda Hanifah. Jenis ketepatan. Ketepatan itu adalah kemampuan melakukan gerakan secara tepat sesuai dengan sasaran. Contohnya melempar bola ke keranjang, menendang bola ke gawang. Next. Jenis kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan melakukan gerakan dalam waktu singkat. Contohnya berlari cepat dalam permainan. Next. Lanjut siapa? Bunda Ais, Jenis monggo keterampilan. dilanjut, Bun. Halo, terdengar Kak suara saya? Dengar. Bunda. Terdengar ya? Oke. Dengar, Bu. Keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan melakukan berbagai gerakan dasar. Contoh, berjalan, berlari, melompat, memanjat. Bergantung termasuk enggak ya? Teori Gallo membagi keterampilan gerak menjadi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Slide berikutnya. Sini ada 10 aktivitas melatih motorik kasar. Kita perhatikan videonya ya. Nah, kita simak dulu videonya, Bunda. Assalamualaikum Bunda semua. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengembangkan Nah, ini Nggak ada adalah suaranya ya, Bunda? kali Iya, soal saya jelaskan ini adalah kasar. contoh motorik dan kasar halus pada anak berlari ya. Jika Bunda ingin Jadi perkembangan motorik ototnya seperti akan dapat tumbuh bergerak. dan berkembang secara optimal. Sementara ini Tapi sebenarnya anak sedang melakukan motorik kasar juga perkembangan dengan motorik adalah proses pengembangan gerak pada anak. Pada umumnya gerak tersebut ada motorik kasar, ada motorik halus. Tadi yang berlari berlari adalah motorik kasar, perkembangan motorik sementara yang motorik halus yang berkenaan atau berhubungan dengan jari-jari tangan ya, termasuk melatih otot kelenturan jari tangan. Karena biasanya bermain taktil. Nah, ini anak-anak motorik kasar dengan cara motorik halus. seperti itu. Jadi membalikkan membalikkan gerak yang buku itu juga termasuk motorik ya. Anggota tubuh. Motorik kasar meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh mulai dari kepala hingga kaki. Berlari. Jadi anak-anak mulai bayi ini ya diperlihatkan, nah sudah bisa bergerak, itu termasuk adalah motorik kasarnya mereka. Duduk. Nah, mulai merangkak, terus perkembangan seperti ini ya Bunda. Secara alami terbentuk sesuai kematangan fisik si kecil dan lingkungan sekitar yang menunjang atau support system.
sampai Berikut anak-anak adalah cara melatih mampu. motorik kasar pada anak saya, Guma. Dan itu ada batas Kasar yang sederhana dapat dilakukan usianya masing-masing ya. Jadi anak umur membawa daun sekian di sampai atas, sekian lalu bisa Guma begini. diinstruksikan Ya, bergerak seperti itu ada ya. biasanya, anak kecil akan suka kalau diberi permainan yang menyenangkan dan Jadi berpura-pura bisa menjadi diterapkan binatang juga yang di lembaga bunda-bunda, jadi lembaga mereka mau kita bermain masing-masing. tanpa disadari Cara mereka anak sebenarnya bisa merangkak. Kadang-kadang anak-anak itu lama enggak merangkak, disuruh merangkak itu ada yang enggak mau, Bunda. laba-laba. Nah, Jadi anak berusaha untuk masuk dari jaring laba-laba, suaranya dimunculkan Bu ya. kaki dan tangannya serta koordinasi agar mampu keluar dari jaring laba-laba. Terima kasih Bu Zul, suaranya sudah keluar. Saat berusia 2 tahun 5 bulan, Guma diberi instruksi agar mau berjalan berputar dan sambil mendengarkan musik. Apabila musik yang berhenti, Guma akan disuruh untuk berebut lingkaran yang jumlahnya ada 3 dengan ayahnya. Memang agak susah ya Bunda, tapi untuk melatih motorik kasar dan koordinasinya tidak apa-apa meskipun masih telat. Namanya juga belajar. Bermain memasukkan bendera merah putih ke botol. Melatih motorik kasar untuk kaki dan tangannya. Sekaligus melatih koordinasi tangannya agar bisa fokus memasukkan ke botol. Awalnya Guma harus diberi instruksi dulu dan diajari caranya. Tapi lama-kelamaan dia bisa sendiri. Ini yang kadang pas 17-an kita pakai ya Bunda ya. Anak PAUD seneng banget ini kalau diajak seperti ini. Anak TK juga ya. Apabila anak bosan dengan di dalam rumah, bisa dilakukan di luar rumah ya Bunda. Kali ini Guma diberi instruksi agar berjalan di antara dua tempat. Gerakan ini biasanya disebut gerak lokomotor atau gerakan yang membuat tubuh anak diharuskan berpindah posisi. Contohnya, gerakan ini seperti berjalan, berlari, melompat, dan menggiring. Kali ini saya beri tanda dua tempat itu sebagai Safa dan Marwah. Tujuannya agar membantu perkembangan otot kaki dan ligamennya. Selain itu, apabila dilakukan terus-menerus akan melatih kelincahan dan ketangkasan sebagai gerakan dasar yang biasa dilakukan manusia dewasa. Melatih keterampilan dan keberanian dalam melakukan suatu gerakan, melatih kekuatan dan keseimbangan tubuh. Nah, apabila bosan di sekitar rumah, motorik kasar ini bisa dilakukan di tempat umum. Ayah Guma dan Guma juga sering bermain di tempat umum sambil melatih motoriknya. Yang penting tempatnya sepi, agar tidak mengganggu pengunjung lain dan bisa izin dulu ke stafnya. Berikutnya adalah melempar. Manfaat yang dikembangkan saat si kecil melakukan aktivitas melempar adalah yang pertama, melatih gerakan terpadu. Melempar melibatkan seluruh anggota tubuh dan membutuhkan keseimbangan, serta perencanaan dan pelaksanaan gerakan secara berurutan dan terkoordinasi. Yang kedua, koordinasikan tangan mata. Belajar melempar melibatkan praktik koordinasi tangan mata yang berkelanjutan. Yang ketiga, mempelajari gravitasi dan sifat-sifat objek. Melempar adalah pelajaran gravitasi pertama seorang anak saat dimana dia mengetahui bahwa ketika dia melemparkan sesuatu ke atas, benda tersebut
selalu kembali turun. Dia juga belajar mengetahui benda-benda yang memantul atau tidak setelah melemparnya. Yang keempat, kebugaran dan kesehatan. Anak-anak yang pandai melempar lebih mungkin terlibat dalam aktivitas fisik yang terkait dengan kebugaran dan kesehatan seumur hidup. Yang kelima, keterampilan sosial. Permainan melempar bola mengajarkan si kecil untuk bernegosiasi, mengambil giliran, dan kerja tim. Kegiatan ini tentunya mengembangkan keterampilan bersosialisasinya. Beberapa orang tua khawatir ketika melihat anak mereka bergantian tangan sambil belajar melempar. Namun, sebelum usianya 3 hingga 5 tahun, menggunakan tangan bergantian memperkuat kedua sisi tubuh. Pada usia ini, bereksperimen dengan menggunakan kedua sisi tubuh untuk tugas yang sama juga membantu anak-anak membangun kesadaran tubuh. Yang penting untuk semua aktivitas terkait gerakan. Berikutnya adalah berjalan di jalan yang sudah diberi garis lurus. Gunanya dalam kegiatan ini adalah mampu mengkoordinasikan kedua kaki, menstimulasi motorik kasar anak, dan untuk meningkatkan keseimbangan yang dinamis. Saya menggunakan garis merah dan menuntut anak saya mau berjalan melalui garis tersebut. Atau bisa juga dilakukan sendiri oleh anaknya ya Bunda. Selain berjalan di garis lurus, bisa juga dengan melompat ya Bunda. Bisa juga divariasi dengan berjalan dan melompat menggunakan gambar kaki dan tangan, sekaligus anak belajar anggota tubuh. Ketika ada gambar kaki, maka anak menggunakan kakinya untuk melompat dan menyentuh gambar itu dengan menginjakkan kakinya. Sedangkan ketika gambar tangan, anak menyentuh gambar itu dengan tangannya. Agar anak semangat belajar motorik kasarnya, bisa juga mengajak anggota keluarga lainnya ya Bunda, pakai mahkota atau topi untuk lucu-lucuan. Seperti kali ini, Buma mengajak ayah dan neneknya melompat sambil memakai mahkota bergambar hewan-hewan yang lucu. Lompatnya ya? Melompat dengan membawa benda, kemudian diberikan ke orang di depannya, melatih otot kaki dan koordinasi serta komunikasi. Bisa dilakukan oleh 3 orang ya Bunda. Anak posisinya bisa di tengah agar dapat berlatih menerima benda dari orang di belakang dan memberikan benda tersebut ke orang yang di depannya. Agar Guma senang, Guma diberi gambaran dan ilustrasi bahwa kami melompat seperti kelinci yang sedang membawa wortel dan memberikan wortel itu ke kelinci yang lain. Ini contoh gerak lokomotor ya Bunda. Ada motorik dengan naik turun tangga. Yang ini harus diawasi dan harus dilihat dulu kemampuan anak sudah sampai mana ya Bunda. Bunda Jadi gerakan yang berpindah ini 1,5 tahun sudah naik turun tangga. Jadi kami sebagai orang tua tidak terlalu khawatir. Cukup sekian ya Bunda pembahasan dan contoh-contoh motorik kasar yang kami ajarkan ke Guma. Video selanjutnya akan kami bahas motorik halus. Jangan lupa subscribe ya Bunda. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa komen di. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video yang kami hadirkan. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh motorik kasar di mana ada beberapa tadi ada gerak ya Bunda, beberapa macam gerak, ada lokomotor, non lokomotor dan juga manipulatif. Nah, sedangkan yang tadi ada berjalan, melompat, berlari ke samping, melompat ke atas, berlari ke belakang, itu merupakan gerak lokomotor di mana anak-anak berpindah tempat seperti itu ya. Sedangkan gerak manipulatif itu tadi dicontohkan seperti menangkap bola, ya, mengambil benda, mengoper bola, ya seperti itu. Jadi gerakan yang memanipulatif ya, gerakan tubuh yang melibatkan untuk
untuk mencapai tujuan, ya seperti melempar, menangkap, memukul. Jadi gerakan manipulatif ini melibatkan koordinasi antara mata, tangan, dan juga kaki untuk menghasilkan gerakan yang tepat. Next, apa ini? Selanjutnya, Bu. Ada video lagi ya? Nah, sampai pada kesimpulan dari kelompok 4, itu pengembangan motorik kasar sangat penting bagi anak usia dini. Melalui kegiatan gerak dan permainan kreatif, anak dapat mengembangkan berbagai kemampuan fisik. Jadi, permainan kreatif itu banyak sekali ya, yang tadi juga sudah dicontohkan dalam video. Orang tua juga sangat berperan aktif di mana anak-anak melakukan motorik kasar itu ternyata dari bayi, itu sudah harus distimulasi seperti itu. Karena kalau ada jeda, seperti yang dulu kita pernah pelajari di semester 1, itu kalau ada jeda, maka akan ada kekurangan perkembangan di situ ya. Saya punya murid itu kurang berkembang motorik kasarnya pada usia 2 tahun. Jadi dia terlambat di dalam geraknya, sehingga dari awal sih orang tuanya sudah saya tanyain, katanya ada keterlambatan di dalam berjalan seperti itu. Nah, itu juga peran orang tua sangat mendukung ya. Jadi apalagi sekarang anak-anak PAUD, anak-anak TK, kalau orang tua di rumah diem saja ya. Jadi memang harus ada permainan-permainan kreatif yang mendukung pergerakan kegiatan gerak motorik kasarnya anak-anak. Ada slide lagi, Bunda? Terima kasih. Kurang panjang kan waktunya? Ini terima kasih banyak bunda-bunda yang solihah ya, bunda-bunda cantik yang sudah on cam, yang sudah ikut dalam presentasi ini, hadir semua. Kami dari kelompok 4, kelompok berapa ya? 5, Bu Ais. Oke. Ada sesi tanya jawab, Bunda silahkan. 5, Bu Ais. Katanya lagi ke Bu Esti. 5. Terima kasih banyak. Maaf ini saya sedang ada pelatihan jadi agak tidak fokus. Matur suwun, monggo Bu Esti, monggo bunda-bunda yang lain. Dari kelompok 4, mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih banyak atas sudah disimak baik-baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ais. Nggih diralat nggih ini kelompok 5. Iya, kelompok 5 ya Allah. Elingi kelompok 4 sama diri. Nggih. Roro kelompoknya berubah. Nggih. Monggo bila ada yang pengen bertanya monggo. Monggo Bunda, jam rawan ngantuk ini ya. Monggo Bu Indah Palawati.
Oke, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan itu mengapa stimulasi anak sejak dini itu sangat penting untuk keterampilan gerak anak. Dan kalau bisa tolong diberikan contohnya ya Bunda. Halo Bunda. Monggo mau ditampung dulu apa langsung dijawab kelompok 5? Langsung aja, Bu. Oke, tadi pertanyaannya, mengapa stimulasi sejak dini itu penting untuk keterampilan gerak anak? Itu ya, Bun? Bu Indah? Oke Bu, benar Bu. Tolong berikan contoh ya Bu ya. Oh, contohnya juga, oke. Stimulasi sejak dini itu penting untuk keterampilan gerak anak karena masa usia dini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Pada masa ini, otot, tulang, dan sistem saraf anak sedang berkembang sehingga membutuhkan rangsangan atau latihan melalui berbagai kegiatan gerak. Dengan stimulasi yang tepat, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik seperti berjalan, melompat, melempar, dan menangkap dengan baik. Selain itu, stimulasi juga membantu meningkatkan koordinasi tubuh, keseimbangan, dan kelincahan anak. Contohnya, mengajak anak berlari atau bermain kejar-kejaran untuk melatih kecepatan dan kelincahan anak. Melompat melewati garis atau rintangan kecil juga melatih kekuatan kaki dan keseimbangan anak. Contohnya, melempar dan menangkap bola juga melatih koordinasi tangan dan mata. Senam atau gerak lagu untuk melatih kelenturan dan koordinasi tubuh. Permainan halang rintang juga seperti merangkak, melompat, dan berjalan di garis untuk melatih berbagai keterampilan gerak. Begitu Bu Indah Palawati. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Bu Indah? Terima kasih atas jawabannya Bu. Sama-sama Bunda Indah. Terima kasih juga. Monggo dilanjut Bu Nunu Sulistiawati. Selanjutnya yang bertanya siapa, Bu? Itu tadi Bu Nunu tadi, nggak jadi tanya. Oh iya, Bu keluar Nunu. masuk rupanya Bu Nunu nih. Iya, terpental, Bu. Maaf, Bu. Oke, Bu. Sinyalnya ini. Ini, Bu, saya mau tanya ini. Bagaimana caranya guru menilai kecepatan motorik pada anak? Itu saja yang saya tanyakan, Bu. Matur nuwun. Halo, sudah didengar ya suara saya, Bu? Oh, Bu, apa ini? Bu Zul ya? Yang mau jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nunu ya. Bagaimana caranya guru menilai perkembangan kecepatan motorik anak? Cara penilaiannya yaitu mengamati kecepatan anak saat berlari dalam bermain,
mengamati anak saat mengikuti permainan kejar-kejaran, melihat kemampuan anak mengejar bola atau teman saat bermain, menggunakan kegiatan lomba lari kecil untuk melihat kemampuan anak bergerak cepat, dan mencatat hasil pengamatan dalam lembar penilaian perkembangan anak. Itu jawabannya, Bruno. Ini Bu Safira, makasih banyak ya atas jawabannya. Ya, sama-sama, Bu Nunu. Berarti setiap kegiatan itu kita harus mengawasi ya. Ya itu aja. Makasih Bu. Ya, benar, Bu Nunu. Ya, sama-sama. Lanjut, ini Bu Mira. Monggo Bu Mira. Nggih, Bu Setiarini. Terima kasih kesempatannya. Dari penjelasan kelompok berapa? Kelima, nggih. Dari penjelasan kelompok 5 tadi itu kira-kira apakah ada hubungannya nggih, Bu, keterampilan gerak anak itu dengan fisik motorik anak? Kalau memang ada hubungan antara keterampilan gerak dengan fisik motorik, mohon penjelasannya, Bu Setiarini. Monggo Bu Ais bisa dibantu menjawab. Apa tadi pertanyaannya, Gih? Ngapunten. Ini sedang isi kuis di pelatihan ini. Monggo, pertanyaannya Bu Rini minta tolong diulang. Bu Mira, nggih. Halo? Nggih. Dari penjelasan tadi di kelompok 5, menurut kelompok 5, apakah ada hubungannya antara keterampilan gerak dengan fisik motorik anak? Keterampilan gerak ya. Kalau memang ada hubungannya, kira-kira penjelasannya seperti apa ya, Bu? Kok belum paham saya. Baik, terima kasih. Yang dinamakan keterampilan gerak itu seperti apa, fisik motorik anak seperti apa gitu, Bu. Oh iya. Baik Bu Mira, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, sama-sama. Jadi apakah ada hubungannya antara keterampilan gerak dan fisik motorik anak? Sangat erat sekali hubungannya, karena antara keterampilan gerak dan fisik motorik anak itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, keterampilan gerak itu adalah kemampuan anak untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi dan terarah, seperti berlari, melompat, dan melempar. Sementara itu, fisik motorik itu adalah kemampuan anak untuk mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan tubuhnya. Dan Bu Mira, nah hubungannya apa? Hubungannya itu yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan gerak mempengaruhi fisik motorik. Jadi ketika anak melakukan gerakan yang terkoordinasi dan terarah, mereka mengembangkan kemampuan fisik motoriknya seperti kekuatan otot, keseimbangan dan koordinasi mata, tangan, seperti itu. Sementara fisik motorik juga mempengaruhi keterampilan, jadi saling mempengaruhi begitu. Fisik motorik mempengaruhi keterampilan anak. Seperti ini, fisik motorik anak itu mempengaruhi kemampuan mereka, ya, kemampuan fisik motorik anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi dan terarah. Mereka bisa melakukan gerakan yang lebih kompleks. Nah, seperti itu. Terus juga untuk melakukan kegiatan yang lebih kompleks apa saja ya? Contohnya ya,
Contohnya ya tadi itu ada berlari, melempar bola seperti yang di video tadi ya. Jadi ada keterampilan geraknya yaitu berlari. Berlari itu kan memerlukan kemampuan yang untuk mengkoordinasi gerakan kaki, tangan dan tubuh. Jadi kakinya bergerak, tangannya juga bergerak, tubuhnya juga bergerak. Nah, fisik motoriknya berlari itu memerlukan kekuatan otot kaki, keseimbangan badannya, dan juga koordinasi antara mata dan juga kakinya itu. Kalau dia berlari sementara matanya terpejam, kira-kira bisa nyampe enggak ya? Seperti itu. Jadi sangat-sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Contohnya melempar bola, melempar bola itu keterampilan geraknya, keterampilannya itu dia melempar bola, mengkoordinasikan gerakan tangan, tangannya melempar ya, tubuhnya juga gerak, kakinya bisa jadi melompat seperti itu ya. Nah, fisik motoriknya dia memerlukan kekuatan otot tangan untuk membawa bola itu, keseimbangan tubuhnya ketika dia melempar, mungkin dengan cara melompat biar tidak jatuh. Nah, itu saling terkoordinasi. Terus juga melompat tadi juga sudah masuk ya. Terus ini juga ada berenang. Contohnya berenang boleh. Kalau berenang itu keterampilan geraknya memerlukan koordinasi gerak tangan, kaki, tubuh, sama ya, semua itu gerakan tangan, kaki, tubuh ya. Terus kekuatannya juga ada pada tangan, kaki, dan juga tubuhnya. Jadi keseimbangan dan koordinasinya itu saling mempengaruhi dan saling keterkaitan. Seperti itu Bu Mira jawaban dari kami kelompok 5. Apabila ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Bagaimana Bu Mira? Ya, terima kasih Bu Ais. Berarti memang ada keterkaitannya ya antara keduanya. Kalau misalnya ada anak yang terlambat gitu ya untuk fisik motorik atau mungkin keterampilan geraknya itu ya, kadang kita menstimulasinya itu memang agak effort ya Bu. Jadi kayak misalnya tangkap lempar bola itu saja kayak lemes sekali ya tangannya anak-anak sekarang ini. Nah, itu kadang mereka juga enggan gitu loh melakukan itu. Itu tipsnya gimana tuh Bu Ais? Wah, itu banyak itu. Di antaranya beberapa tips jika menghadapi anak-anak yang terlambat dalam perkembangan motorik kasarnya. Seperti itu ya, kita bahas motorik kasar nggih. Jadi yang pertama, kalau kita sudah tahu bahwa si anak ini memang benar-benar ada keterlambatan, kita jangan malu-malu untuk konsultasi ke dokter. Kita sampaikan, anak saya usia sekian, belum bisa begini. Misalkan seperti itu. Tapi kita koordinasi dulu sama orang tua ya Bu Mira ya, pastinya ya. Yang pertama kita kerjasama sama orang tua, menanyakan dulu men-screening gitu ya. Terus kemudian orang tuanya kita suruh ke dokter, kita berikan pemahaman bahwa memang anaknya ada keterlambatan di ini seperti itu ya. Terus ya itu tadi screening. Yang kedua kita screening itu mengidentifikasi di area motorik yang mana yang perlu dikembangkan, seperti yang perlu ditingkatkan. Contohnya tadi kalau Bu Mira, anak-anak yang melempar bola ada keterlambatan, memang dia susah ya. Saya juga punya murid yang lemes banget itu tangannya, pegang pensil itu loh, kayak enggak kuat. Jadi memang di motorik kekuatan di tangannya itu sepertinya tidak terstimulasi sejak dini seperti itu. Sejak di usia kan itu ada ya yang usia berapa itu ada meremas-remas, itu sebenarnya kalau dari kecil itu anak-anak sudah dipegangi mainan-mainan yang agak bertekstur gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu. Terus selanjutnya stimulasinya apa? Stimulasinya ya kita harus dari nol sih
menggerakkannya ya. Bermain berlari itu juga kadang-kadang anak-anak yang terlambat itu juga kayak males gitu ya Bu Mira ya. Kayak Kayak males nggak ada gitu loh. tenaga gitu loh Bu, kayak keple Ya. gitu tangannya itu. Bener kayak keple. Satu sama bilang gini, ini tanganmu ini terbuat dari apa sih? Kok lembut banget gitu. Kok gak ana ototnya blas iki jane iki tulang lunak tak gimana sih nak gitu. Kadang itu terus saya tanyakan ke orang tuanya. Ternyata memang dari kecil itu orang tuanya jarang mengasuhnya. Jadi dititipkan ke pengasuh, mungkin pengasuhnya pun juga namanya pengasuh ya Bu ya. Babysitter itu kan ya yang penting anaknya diam gitu ya. Mungkin dikasih mainan apa yang mungkin nggak terlalu memakai kekuatan seperti itu. Tapi memang orang tua yang sadar akan kekurangan anaknya itu dia mau kok, mau berusaha untuk ini. Jadi kemarin anak saya namanya Aluna itu juga saya konsultasikan sama orang tuanya, saya diskusikan, Ibu Aluna ini mohon maaf kekurangannya Ananda begini, pegang pensilnya. Oh iya Bu, iya ini makanya saya berharap dari sekolah ini bisa ini ya. Iya, tapi sekolah juga minta ini ya kerjasamanya yang baik Bu, dari rumah minta maaf ini kami berikan beberapa tips yang mungkin bisa diajak ya di rumah meluangkan waktu untuk bermain sama Ananda saya gitu. Jadi kalau Ibu ada beras di rumah atau pasir, kalau pasir mungkin kotor, takut kotor, ya bolehlah sama beras. Jadi sembunyikan barang yang dia sukai di dalam beras itu, misalkan mainan kecil, jangan besar-besar ya, ditimbun sama beras, terus kemudian disuruh meremas-remas. Jadi sekalian kita garap stimulasi mengerjakan merangsang motorik halusnya juga sih. Karena memang motorik halus dan motorik kasar itu kalau pada tangan itu memang saling berkaitan ya Bu Mira ya. Jadi anak saya ini, murid saya ini enggak megang bola juga lemes, megang pensil juga lemes gitu karena di ototnya ini enggak ada kekuatan. Jadi saya izin sama orang tuanya, saya beri tips, dia mau melakukannya. Jadi meremas-remas berasnya yang agak gede-gede itu ya, beras yang mungkin pin-pin itu kan agak ada tekstur yang nancep-nancep ke ini otot sarafnya ya. Itu terus kemudian cara lain saya minta orang tuanya untuk membelikan plastikinnya jangan yang slem. Kalau slem itu terlalu lembut, jadi anak kurang mengeluarkan ototnya kurang keluar, jadi kurang effort gitu ya, kurang ada gerakan yang terlalu ini gitu. Terus slem bukan slem itu terlalu lembut, jadi pakai apa itu plastisin, terus kemudian meremas kertas. Itu jadi terus melemparkannya pada satu keranjang. Nah dari orang tuanya itu senang, dia bisa cerita, Bu terima kasih kemarin Aluna saya ajak untuk meremas kertas, senang banget Bu, nanti kalau ada perkembangan di sekolahan bisa diceritakan. Oh iya terima kasih banyak atas kerjasamanya, saya begitu. Jadi saling memberikan penilaian juga, saling menginformasikan. Kalau di rumah sudah menstimulasi Ananda, di sekolah juga Bu Guru menilai. Jadi di rumah sudah distimulasi, kita coba di sekolahan sudah ada perubahan belum ya, seperti itu Bu Mira. Itu beberapa sih yang bisa kami terapkan. Mungkin kalau untuk berlari, melompat itu kita berikan ke orang tua untuk sering-sering anak-anak diajak main ke itu ya tempat permainan anak-anak itu apa namanya Bu? Background. Iya itu, iya. Harusnya itu loh Bu, yang namanya gantungan itu loh, biar kuat anak-anak itu. Gelantungan tuh. Di situ. Kapan hari itu PAUD saya itu saya ajak ke Taman Harmoni ya kalau nggak salah ya. Di situ kan ada banyak itu permainan yang gelantung-gelantung apa itu. Dia nggak mau. Saya suruh gelantung aja, saya paksa. Orang tuanya enggak, tak suruh ikut. Orang tuanya ngumpul sendiri.
kayak gitu. Jadi anak-anak tak suruh gelantungan, tak suruh lompat, tak suruh itu. Jadi sama bu guru-guru itu, ayo bu, ini gak dikerjakan, ini bahaya ini. Jadi mumpung belum, jadi sedini mungkin kita berikan pemahaman juga kepada orang tua untuk bekerja sama dengan baik. Begitu Bu Mira. Mungkin Ya, dari matur nuwun, Bu. Bunda-bunda kelompok 5 mungkin ada yang mau menambahkan, atau Bu Miranya sendiri mungkin belum masih Sudah, Bu, kurang sudah, mungkin Bu jawabannya. Ais. Sudah nggih, ya Allah, terima kasih banyak Bu Mira. Terima kasih kelompok 5. Monggo dilanjut pertanyaannya ya. Ya Bun, monggo dilanjut Bu Sundari. Mau Terima kasih Bun sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Kemampuan motorik anak itu kan dimulai dari dasar ya Bun ya, dari mulai dasar atau yang termudah dulu, habis itu kan ada tahapan selanjutnya gitu ya Bun ya. Yang saya tanyakan Bun, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak gitu. monggo Bu Jul bisa dibantu menjawab. Bu Jul. Bu Zulnya on nggak nih? Bu Zul? Bu Juli keselir paling. Aduh, ikut dong. Suaranya nggak keluar tak Bu Jul? Masih nggak keluar suaranya? Mungkin bunda yang lain, monggo bunda yang lain. Bu siapa nih? Bunda Dewi. Bisa jawab? Bu Dewi. Besti. Iya. Mungkin kok lama ya kelompok 5 itu pertanyaannya mohon diulang Bu. Ya Bun, saya bantu jawab. Ini. Nah, terima kasih Bu Jarini. Ya, apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan ketepatan motorik anak ya Bun ya? Bu Sundari. Iya Bun. Oke. Kesehatan anak yang sehat akan lebih mudah bergerak dalam melakukan aktivitas yang melatih ketepatan gerakan. Juga pemberian nutrisi atau gizi yang asupan makanan yang baik membantu pertumbuhan otot dan perkembangan tubuh anak. Juga lingkungan yang aman dan mendukung juga memberikan kesempatan bagi anak untuk bergerak dan bermain. Stimulasi dari guru dan orang tua, anak membutuhkan bimbingan dan kegiatan yang dapat melatih ketepatan gerakan seperti permainan tadi yang sudah dijelaskan sama Bunda Ais, itu yaitu permainan melempar ataupun menangkap bola. Kesempatan untuk bermain dan berlatih semakin sering akan melakukan kegiatan fisik semakin baik dalam perkembangan ketepatan motoriknya. Faktor usia juga perkembangan anak. Setiap anak memiliki tahapan perkembangan yang berbeda sesuai dengan usianya. Begitu Bu Sundari. Apakah syarat juga itu berpengaruh juga ya Bun ya? Itu apa perkembangannya itu, bagi perkembangan gitu? Iya Bun.
Oh gitu. Iya. Makasih Bun atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke. Dilanjut Bunda Emi Iswarini. Jangan wangi keturun kabeh. Aku gak keturun. Cari pertanyaan. Aku ya Bu, sempet Suaranya Aku Bu tak Emi, ikut kok. Bu Emi suaranya ini enggak terdengar jelas. Ya, oke. Oh, iya sih. Iya. Enak dulu ya. Bun, ya di sini yang mau saya tanyakan yaitu apakah anak harus memiliki kelincahan dalam fisik motorik? Jadi kan perkembangan anak itu kadang nggak mesti ya. Ada anak yang biasanya itu agak lemah atau mungkin agak males gitu loh Bun. Jadi apakah di sini harus? Nah, yang ditekankan itu kan harusnya. Nah itu Bun, apakah anak itu harus memiliki kelincahan dalam fisik motorik? Seperti itu Bunda. Bu Jul masih belum ada suara ya? Bu, enggak dengar tak Bu? Ya Bu, Iya, sudah Bu dengar Emi. ini. Terima kasih Ya. pertanyaannya. Kelompok 5 silakan. Ada yang mau menjawab kah? Bu Emi, pertanyaannya apa sayang? Apakah Pertanyaannya. apakah anak harus memiliki anak? Apakah anak harus memiliki kelincahan dalam fisik kelincahan. Memiliki fisik motorik ya. Karena biasanya kan anak itu enggak semuanya anak itu lincah ya Bunda ya, gitu loh. Jadi ada yang kadang males atau lemah gitu. Apakah ini memang suatu keharusan baru bisa dikatakan dalam kelincahan fisik motorik? Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Emi. Memang, saya jawab semampunya saya ya. Memang anak itu tidak semua memiliki kelincahan fisik motorik yang sama, tetapi fisik motorik harus dimiliki oleh anak-anak tersebut. Walaupun tidak sama kelincahannya seperti itu, dan itu normal sih. Memang anak-anak itu memiliki kemampuan dan kecepatan perkembangan fisik motorik yang berbeda-beda. Contohnya kalau dari kecil saja berjalannya berbeda-beda. Saya mungkin waktu itu berjalannya di usia 10 bulan misalnya. Saya juga lupa sih waktu bayi dulu saya berjalannya umur berapa ya. Terus Bu Emi mungkin berjalannya waktu itu di usia 1 tahun seperti itu. Nah dari situ pun sudah kelihatan bahwa kelincahan fisik motorik setiap anak itu tidaklah sama. Jadi ada perbedaan. Nah kelincahan-kelincahan itu bisa dipengaruhi Bu Emi, dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari genetik. Mungkin dari genetik itu si anak mewarisi kemampuan fisik motorik dari orang tuanya, seperti mungkin orang tuanya misalkan orang tuanya atlet begitu ya, sukanya lari ya, anaknya memiliki genetik tersebut, dia cepet lincah banget ya anak ini ya. Oh noni niru bapak iki senengane pelayon ya seperti itu ya. Terus mungkin juga dari pengalaman dan latihan. Jadi anak-anak yang orang tuanya sudah sadar banget. Bu Emi, dengar nggak suara saya? Dengar Bu, monggo. Ada yang bocor tak ini? Enggak, monggo. Ya, terus itu apa namanya? Orang tua yang sedari dini kalau anaknya harus mempunyai fisik motoriknya harus gerak dari kecil, itu biasanya dilatih ya, ada latihan-latihan tertentu fisik motorik yang baik begitu. Misalkan oh anakku pengen anakku nanti kayak saya dulu pengen anak saya itu bisa sepak bola Bu. Anak saya itu gennya malas gerak, mager.
Jadi bapaknya itu jarang gerak, jadi nggak suka kalau diajak sepak bola, nggak suka bapaknya itu. Saya pengen anak saya itu bisa sepak bola begitu. Jadi kalau bapaknya nggak mau ngelatih anaknya sepak bola, nggak apa-apa lah. Saya yang latih. Jadi saya ajak anak saya ke lapangan, saya kasih bola, saya yang nendang, dia yang nangkap. Awalnya begitu. Terus saya yang giring, kayak gitu ya. Terus akhirnya lama-lama dengan latihan yang ini si anak bisa mengikuti. Alhamdulillah. Jadi anak saya itu salah satunya ada yang masuk di Spora. Dengan pengalaman dan latihan itu ternyata bisa memacu kelincahan atau mempercepat perkembangan kelincahan si anak-anak itu tersebut. Jadi walaupun gennya misalnya gennya mager gitu ya, nggak suka gerak itu bisa dengan latihan-latihan, karena saya juga sudah mempraktekannya seperti itu. Dan faktor yang mempengaruhi lainnya banyak sih, ada kesehatan ya, anak yang sehat, terus gizinya seimbang, itu juga mempengaruhi kelincahan fisik motoriknya. Dan terus juga pada usia-usia dan tahap perkembangannya itu akan terlihat lah di situ kalau anak-anak yang sudah orang tuanya senang olahraga seperti itu ya, terus gizinya, kesehatannya juga gizinya seimbang, anaknya sehat, terus bisa dilatih, latihannya kontinu, seperti anak-anak yang saya punya teman itu bapaknya pelatih sepak bola, terus anaknya kan termasuk dia mempunyai gen ya, gen dari orang tuanya. Nah ternyata anaknya itu niru gennya ayahnya. Jadi dia niru gen mbahnya yang dia niru, katanya gitu gennya dari mbahnya, atau jalurnya gimana ya. Tak tanya, kenapa Bu? Anaknya, iya ini anak saya ini sebenarnya males Bu kalau sepak bola, padahal bapaknya itu pelatih. Tapi anaknya tuh males, sampai bapaknya tuh gini, anaknya itu wedok ayo loh, jak sepak bola ora gelem, kayak gitu. Nah, akhirnya si ibu bersikeras memberikan ruang ya, mendaftarkan anaknya ke SDG. Ini ada yang bocor ini rupanya ini ya, kok saya lagi ribut. Iya, Bu Emi, suaranya bocor ya, Bu Emi. Iya. Bu Emi masih mendengarkan saya kah? Suaraku bijanter loh, ternyata saya di ruang khusus ini, minta ruang khusus ini. Bun, ini saya mau tanya lagi tentang perkembangan fisik motorik yang Ibu jelaskan tadi, itu kan ada kaitannya dengan usia, ngoten, terus genetika. Nah, ini yang saya tanyakan di sini, apakah yang dengan jelas bahwasannya untuk perkembangan fisik motorik itu apakah sudah pasti ada kaitannya dengan asupan nutrisi, gizi, mineral dan vitamin yang diasup oleh anak tersebut. Apakah seperti itu juga, Bu? Lah, aku tadi lah bilang gitu, Bu Emi, sama tinggal kemana? Kelewatan nih berarti. Bunda-bunda lain ya, saya menjelaskan ya tadi ya. Oke, sudah dijelaskan, Bu. Mungkin selir Bu Emi. Kalau aku ditinggal belanja iki Ayu si An. Ya. Terima kasih. Berarti memang ada kaitannya juga ya tentang Oke. Perlu tak ulang, Bu Emi? Perlu saya ulang ya? Enggak, sudah. Itu ya, tadi kayak tidak mendengarkan diriku deh. Ya, enggak Bu, dengar. Iya, berarti ada kaitannya juga dengan gizi ya itu tadi ya. Iya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Gizi gitu ya, jadi sangat penting itu. Kalau anaknya enggak sehat, gizinya enggak masuk, ya terang aja Bu, lemes, ya. Ada tenaga. Terima kasih sekali Ibu. Iya, terima kasih banyak. Iya. Pertanyaannya boleh Bu Emi, apa masih kurang jelas? Enggak, sampun.
Habis ini Terima kasih banyak. Moga dilanjut Bu Rini. ya, jam 2-an. Ya. Iya, ya, yang selanjutnya Bu Ismawati, monggo pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah koordinasi fisik motorik dalam PAUD itu penting? Minta tolong beri penjelasan mengenai alasan dan tujuan yang ingin dicapai dari latihan motorik itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Bu Hesti atau Bu Dewi bisa bantu menjawab? Bu Hesti, Bu Dewi. Kau pas blonjo kabeh iki Bu Rini. Iya wes berdua. Kita berdua yang jawab Bun. Tinggal masak semua Bun. Kurang 13 menit jarene, ayo dipakai sharing wis. Bu Novi enggak masuk kah ini? Iya, kayaknya tadi belum. Sudah masuk Bun. Oh, tadi sudah sempat jawab masuk. dulu Bun ya. Ya, jawab dulu Bu, saya nanti bantu tahu. jawab dulu ya. Apakah koordinasi fisik motorik dalam PAUD itu penting? Ya Bun, itu penting sekali dan berikan alasannya ya, alasan dan tujuannya. Koordinasi fisik motorik dalam PAUD itu sangat penting karena membantu anak mengembangkan kemampuan untuk menggerakkan tubuhnya secara teratur dan terkoordinasi. Koordinasi ini melibatkan kerjasama antara mata, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya, sehingga anak dapat melakukan berbagai aktivitas yang baik. Artinya, alasannya, membantu anak mengontrol gerakan tubuh dengan lebih baik, mendukung perkembangan anak dalam belajar, membantu perkembangan fisik anak agar lebih sehat dan aktif, membantu anak untuk mandiri. Tujuannya ya, melatih kerjasama antara mata, tangan, dan kaki, mengembangkan keterampilan gerak anak, meningkatkan keseimbangan anak dan kelincahan tubuh, membantu anak untuk lebih aktif dan kreatif dalam bermain. Begitu Bunda Isma. Monggo. Oke, terima kasih Bu Setiarini. Monggo Adakah Bunda, yang mau sharing sama-sama. hari ini? Oke. Monggo Bunda yang mau sharing-sharing tentang perkembangan fisik. Ditinggal aku. Bu Emi, masih ingin bertanya apa enggak capek tuh tangannya? Apa masih ada pertanyaan Anda ini? Bu Emi masih mau ingin bertanya, tangannya aja. masih di atas. Akan saya tanyakan. Biar rame ya, maksudnya masuk kita diam-diam gitu ya. Sharing-sharing Bu Emi, monggo. Bu, sharing Ayo bertanya Bu Emi kurang 7 menit. Habis ini kita pindah ke Bu Wulan. Bertanya aja Bu. Bu PC, Begini. Bu Novi ya, kita kurang 7 menit. Ditunggu Bu Wulan gitu. Boleh enggak tanya? Bu Ibu. Boleh dong. Oke, pertanyaannya bagaimanakah cara mengetahui perkembangan koordinasi fisik motorik anak? Bu Emi sudah bertanya? Ya Allah, sudah Bun. Sudah Bun. Saya bantu ini ya. Jawab.
Saya bantu tanya pertanyaannya, saya bantu menyalurkan ke Bu Ais. Pertanyaannya gini, Bu, Bu Ais. bagaimana Kok malah cara disalurane ngaku ki piye ta bocah? Bun. Kalau dipertanya. Bu Emi jae. Bu Riri ini jawab apa Bu Emi aja. wis disalur nopo? Kelompok masuk Ayo Bu. bertanya. Ais, transfer itu transfer THR ngono lho. Transfer transfer Pertanyaan, garai ngelu. Kalah ngeluh kok. Lalu aku ngerasakno. Oh, ayo Bu, tak baleni ya, Bu ya. Saya ulangi ya. Tinggal Iya. masak semua ya, Bun. Ayo Bu. Ayo Bu, bagaimanakah cara mengetahui perkembangan koordinasi fisik motorik anak? Koordinasi. Iya. Tak tunggu jawabannya, Bu. Oke, siap. Wis tak jawab sak isokku ae wis. Ayo. Oke deh, Bu Emi, aja ditinggal masak. Bagaimana cara mengetahui koordinasi fisik motorik anak? Ya. Koordinasi fisik motorik anak dapat diketahui dengan cara ada banyak nih Bu Emi, simak baik-baik ya. Ada dengan cara kita mengobservasi anak-anak saat bermain. Jadi ketika anak-anak bermain, Bu Guru tidak boleh ngobrol sendiri, Bun. Jadi Bu Guru sama Bu Guru ngumpul sendiri, terus ngobrol tidak boleh. Justru ketika anak-anak main itu, Ibu Guru mengobservasi bagaimana anak-anak itu bermain. Oh, anak ini ternyata dia lincah. Oh, anak ini ternyata enggak suka manjat. Oh, si A ini sukanya ayun-ayunan. Oh, ini sukanya lari. Oh, ini sukanya bola. Nah, itu cara Ibu Guru yang pertama untuk mengetahui koordinasi fisik motorik anak-anak. Nah, bagaimana cara melakukannya dengan tes koordinasi tersebut? Kita meminta kepada anak-anak untuk melakukan beberapa kegiatan. Contohnya, berdiri di atas satu kaki. Gerakan sederhana sih, tapi itu adalah cara kita mengetahui anak-anak bisa mengkoordinasikan fisik motoriknya. Coba siapa yang bisa berdiri satu kaki, yang tidak jatuh? Nah, Bu Guru memberikan contoh, jangan lupa Bu Guru jangan ngomong saja, tapi Bu Guru memberikan contoh. Nah, kemudian ada perintah lain mungkin apa yang namanya melompat. Siapa yang bisa melompat dua kaki? Kedua kakinya melompat. Kan anak-anak PAUD itu biasanya ada yang belum bisa melompat loh. Nah, itu cara Bu Guru untuk mengetahui koordinasinya anak-anak. Bisa nggak fisik motoriknya anak ini tuh melompat seperti itu, berlari ke depan, ke belakang, memasukkan benda ke dalam lubang, misalnya melempar bola atau ada bola basket seperti itu ya. Terus itulah caranya Ibu Guru bisa mengetahui apakah anak itu bisa berlari dengan lancar, apakah anak itu bisa melompat, apakah anak-anak itu bisa memasukkan benda ke dalam lubang. Itu kegiatan-kegiatan cara untuk mengetahui anak-anak bisa berkoordinasikan fisik motoriknya. Seperti itu Bu Emi. Bagaimana Bu Emi? Iya, sudah. Saya kira cukup untuk jawabannya. Boleh bertanya lagi. Turunkan Bu Emi. Tangannya biar nggak capek. Apa yang masih ada unek-unek lain? Mau sharing. Unek lagi. Terima kasih nggih. Saya tutup dulu. Maksudnya saya kembalikan ke Bu Rini. Wes Bu yo, jangan transfer pertanyaan yo, transfer THR ya, sayang ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 5 atas ini ya. Ini lanjut diserahkan ke Bu Novi apa? Iya, ini sudah habis loh waktunya. Ya. Masih sharing. Waktunya sudah habis. Ada penguatan dari Bu Novi.
Masih sholat Bu katanya. Novi sholat dulu. Kalau mau sharing, monggo. Kalau mau sharing-sharing, monggo Bunda. Jangan lupa Bun, waktunya bulan loh. Nah ini gimana? Bu Novi masih sholat. Monggo Bu PC, gimana Bu PC? Saya tutup ya. Kami dari kelompok 5, terima kasih sudah mendengarkan dan bertanya pada kelompok 5. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Ibu PC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum diskusi lintas budaya. Bentar nggih, Ibu. Selamat meneh. Bu Isma. Bu Isma. Salam. Oleh ngeleset dilut ta iki. Enggak, mek gawe bantal gak apa-apa, Bu. Boyok Boleh banget kok Bu Yuyun, boleh Bu Yuyun. Boyok kebuangka temen. Masalahnya aku pengen leset ini nggak iso iki posisinya di sini. Iya, posisi kurang minum, banyak duduk ya. Inggih, dia depannya orang-orang ini kok. Sabar, habis ini liburan. Oke, Bu Ruli. Ini menunggu Bu Novi ya? Bu Isma waran Bu Novi. Iki wis akeh sing double gimite ya nang bulan ya nang kene ngono. Cek nang ditutup. Iya. Ini kita bulan di jam berapa, Bu? Sekarang. Ini Bu, 13.30 Bu Aisyah lewat 2 menit. Loh, lah ya apa iki? Bu Novinya nggak di info. Kalau jamnya sampai jam sekian. Mesti numpuk, Bu Novi kayaknya nggak pakai jam Ramadan ya? Iya. 13.50 bulan, Bu. Asli Ramadan seperti itu, 13.50? Enggak. Bulan hari ini jam 13.50 kan ya? Tadi ada yang bilang sekarang. Lapa Bu Yuyun kok gobek-gobek kayak gini? Anak musiknya ta iku poco-poco ngono. Ini tak kancani. Nah, wong sampean takok aku. Sampeyan ngomong aku kudu guyu penjelasannya sampean iku wis aja dijelasno nang kene kok marakno krungu wonge. Oh iya. Lali lupa aku. Oke Bu Yun, terima kasih ya. Istighfar rek khilaf. Panjane uti situ iki kok heran aku. Iya Bu Ruli, kangen aku kan gak uti Bu Ruli.
Bu Rini ini tidak ditutup ya? Nunggu Bu Novi, G. Maksudnya presentasinya Oh, nggak tadi ditutup. sudah ditutup dan saya serahkan kepada PJ-nya tadi, Oh, Bunda. Yo. Dikandani ke Uti. Uti. Ternyata begini ya, Cak. Apa rasanya jadi Uti ya? Bukan karena uti, karena kurang cairan. Taman ruai lah aku poso. Kurang cairan nih. Ada aqua, Lah ini kan aqua. bulan Ramadan, puasa semua, jadi kurang cairan jam-jam segini jam rawan ini, jam oleng ini. Iya, betul jam oleng itu. Murid-muridnya udah libur semua, Kak, Bunda. Sudah, Bunda, mulai kemarin. Hari ini saya liburnya. Sudah, Bu Luli. Alhamdulillah. Tinggal bersih-bersih rumah dong. Banjir, Bunda, sekolahanku kemarin hujan deras. Iya, benar. Banjiran. Bu Rini itu sekolahnya di mana? Buset. Gadung. Oh, Gadung, Bunda. benar. Iya, benar. Kemarin hujan terus banjir. Dan deres sampai masuk semua.